Selamat pagi Bapak Ibu dan juga saudara yang terkasih. Selamat pagi, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Hani Handayani Cahyadi. Bapak Ibu bisa panggil saya dengan sebutan Hani. Saya saat ini sedang menjalani tahap perkenalan sebagai calon pendeta di GKI Indramayu. Saya berasal dari Jakarta, secara khusus dari GKI Samanhudi. Jika Bapak Ibu ada yang tahu atau mungkin justru pernah mampir ke sana ketika datang ke Jakarta. Bapak Ibu, saya kuliah di Duta Wacana di Yogyakarta dan sudah lulus tahun 2022. Jadi semoga Bapak Ibu yakin bahwa saya sudah selesai sarjana. Bukan di bawah umur, begitu ya. Bapak Ibu, saya ingin menunjukkan satu istilah yang mungkin setiap kita pernah dengar dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dibantu next. Orang baik. Seberapa sering Bapak Ibu kita senang kalau ketemu dengan orang baik? Dalam kehidupan kita sehari-hari, biasanya kita akan berkata kepada teman-teman kita, kamu tahu gak, anaknya Anu itu ternyata orangnya baik loh. Saya kemarin pergi sama dia dan, wah ternyata dia orang yang baik sekali. Atau kalau ketemu langsung dengan orangnya, kita suka bilang, wih saya suka sama kamu ya, karena kamu itu orangnya baik. Bahwa ternyata kamu itu anaknya sopan sekali. Nah, saya mau tanya kepada Bapak Ibu, biasanya kita menyebut orang lain itu sebagai orang baik kalau mereka itu ngapain sih? Kalau orangnya murah senyum, ramah, kalau diajak ngomong seperti rendah hati begitu ya. Suka menolong. Apalagi Bapak Ibu kita sebut orang sebagai orang baik itu kenapa biasanya? Biasanya karena hal-hal yang sebenarnya sederhana. Betul ya? Karena hal-hal yang standar. Karena dia baik, karena dia tidak sombong, karena dia ramah, karena orangnya suka menolong dan tidak menganggap rendah siapapun. Itu artinya kita menyebut orang baik itu sebagai orang-orang yang sebenarnya sederhana saja. Tapi di zaman sekarang, ketemu orang baik itu seperti ketemu apa? Seperti ketemu air di padang gurun gitu ya. Saking semakin jarangnya ada orang baik. Nah, sekilas hal ini terlihat biasa-biasa saja. Karena itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita renungkan Bapak Ibu, maka sebenarnya ini adalah sebuah ironi kehidupan kita. Karena kalau dipikir-pikir, sesungguhnya menjadi orang baik itu adalah standar kita sebagai manusia. Apalagi menjadi orang Kristen. Jadi orang baik itu seharusnya bukan hal yang istimewa. Next lagi, menjadi orang baik itu istilahnya bare minimumnya pengikut Kristus, bukan sesuatu yang seharusnya dibanggakan. Tetapi menyedihkan sekali karena semakin kesini kehadiran orang baik semakin berharga. Semakin berharga kehadiran orang baik berarti semakin jarang ada manusia yang menjadi orang baik di lingkungan kita. Dan itu artinya semakin menyedihkan dunia tempat di mana kita tinggal. Dan saat semua itu terjadi, maka sangat disayangkan. Karena ternyata embel-embel beragama Kristen itu tidak membuat seseorang otomatis menjadi pengikut Kristus yang sejati.
Bapak, Ibu, dan juga saudara yang terkasih, melalui pembacaan leksionari kita pada hari ini, kita diingatkan kembali tentang apa artinya menjadi pengikut Kristus yang sesungguhnya. Bahwa ternyata, ketika kita bersedia menerima dan mengikut Kristus, maka sebenarnya di saat yang bersamaan, kita perlu bersedia untuk melakukan lebih dari yang biasa dilakukan oleh orang-orang di dunia ini. Tidak hanya sekedar menjadi orang baik, tapi juga menjadi orang yang berperilaku benar. Dunia ini bilang bahwa kita harus mengasihi orang lain supaya kita pun dikasihi. Betul ya? Sering kita seperti itu. Tetapi bagi orang Kristen, mengasihi orang lain itu justru karena kita sudah dikasihi oleh Tuhan. Untuk itu tidak perlu mengharapkan timbal balik dari orang lain karena Tuhanlah penjamin kehidupan kita. Dunia ini bilang bahwa orang yang menyakiti kita itu layak untuk dibenci dan juga dihakimi. Tapi bagi orang Kristen, justru orang-orang yang menyakiti kita ternyata memerlukan dukungan doa dari kita. Bahkan ketika orang lain menyakiti kita, sebenarnya itu pertanda bahwa terhadap diri kita yang terbatas ini, Tuhan berikan kuasa untuk mengampuni orang lain. Dan di dalam bacaan kita yang pertama, Alkitab memberikan kita contoh ada manusia yang berhasil menjadi pengikut Allah yang sejati. Lagi, yang tidak melakukan pembalasan serta penghukuman kepada orang-orang yang sudah menyakiti beliau. Siapa ini Bapak Ibu? Yusuf, belum di jadi spill. Yusuf begitu ya, tidak membalas dan tidak menghakimi bukan berarti kita dilarang untuk merasakan sakit. Namanya disakitin manusia pasti rasanya sakit. Saat kita diminta untuk tidak membalas, bukan berarti kita tidak boleh merasakan sakit. Bukan berarti kita dilarang untuk menangis. Toh, tangisan Yusuf itu menandakan bahwa dia terluka dan pernah begitu marah kepada saudara-saudara yang membuangnya. Apa yang telah saudara-saudaranya lakukan tetap merupakan hal yang salah. Tetapi Yusuf, ia tidak membiarkan perbuatan saudara-saudaranya yang salah itu menjadi penentu kehidupannya. Tidak membalas dan tidak menghakimi itu berarti tidak membiarkan kebencian di dalam diri kita mengendalikan kehidupan kita, menjadi penentu pengambilan keputusan hidup kita. Oh, karena dia sudah menyakiti saya, maka saya akan kerahkan seluruh kemampuan saya untuk menyakiti dia kembali. Oh, karena dia telah mencampakkan saya, maka saya akan berfokus untuk membuat hidupnya tidak tenang. Kalau bisa 7 turunan gitu ya, sampai keturunannya habis akan dibalaskan terus. Tidak. Sebaliknya, yang seharusnya kita jadikan pengendali dan yang menentukan keputusan hidup kita adalah pemeliharaan dan penyertaan Allah. Yang setiap kita tahu bahwa penyertaannya tidak akan usai dan tidak akan pernah absen dalam kehidupan kita. Bahkan Bapak Ibu, ketika Yusuf berkata, Allah telah mengutus aku mendahului kamu untuk menjaga kelanjutan keturunanmu di bumi dan memelihara hidupmu sehingga banyak yang selamat. Bukan kamu yang mengirim aku, tetapi Allah yang mengirim aku. Lewat perkataan ini, Bapak Ibu,
Yusuf sedang memberi makna baru terhadap pengalamannya yang menyakitkan itu. Yang tadinya dilihat sebagai kesialan, kini dilihat sebagai jalan yang membawa berkat. Yang tadinya dilihat sebagai malapetaka, tetapi justru ia lihat sebagai bagian dari rencana Allah di dalam kehidupannya. Dan melalui sikap ini, Yusuf mempraktikkan betul apa yang tertulis dalam Injil ketika Yesus berkata, next, kasihilah musuh-musuhmu, berbuatlah baik kepada mereka yang membenci kamu, berkatilah mereka yang mengutuk kamu, berdoalah bagi mereka yang berbuat jahat kepadamu. Dan sebagai manusia biasa, apa yang tertulis ini mungkin adalah sikap yang paling susah untuk dilakukan. Betul Bapak Ibu? Musuh kok didoain, musuh kok dikasihi, diberkati. Wah, susahnya setengah mati begitu ya. Tetapi yang tersulit ini Tuhan percayakan kepada saya dan juga Bapak Ibu untuk kita lakukan. Itu artinya sulit apapun sikap ini, Tuhan yakin bahwa kalau kita punya keinginan yang kuat, maka perlahan-lahan kita akan bisa melakukannya. Sama, Yusuf juga adalah seorang manusia biasa, sama seperti kita. Yang ia butuhkan adalah waktu yang relatif tidak sebentar, dan oleh karena itu kalau kita pun membutuhkan waktu, maka ambillah waktu itu. Dan untuk itu sebagai langkah awal Bapak Ibu bagi kita untuk bisa melakukan sikap lebih dari yang biasa, ada satu hal yang perlu kita jawab dan kita renungkan. Next, kira-kira perilaku orang lain yang mana yang perlu kita maafkan? Yang mungkin sudah terjadi puluhan tahun, belasan tahun yang lalu, tapi masih kita bawa sampai hari ini, bahkan kita ingat betul kejadiannya. Kisah di masa lalu yang mana yang sudah saatnya kita beri makna baru? Perlakuan buruk apa yang menyakitkan kita, tetapi ternyata sebenarnya sudah mengubah kita menjadi pribadi yang lebih baik dibandingkan yang dulu. Yang melaluinya justru kita malah belajar menjadi orang yang menghargai hidup, orang yang menghargai orang lain, menjadi pribadi yang lebih rendah hati. Karena kalau dilihat hanya dari sudut pandang dunia, maka selamanya sampai kita mati pun mungkin kita akan benci terhadap orang itu. Tapi kalau kita mau lihat dari sudut pandang Injil, sudut pandang yang Tuhan berikan, maka kita bisa saja melihat kejadian itu sebagai hal yang justru mendatangkan berkat bagi setiap kita. Malah jadi merasakan kasih Allah yang melampaui segala akal. Dan dengan sengaja, saya hendak mengajak Bapak Ibu untuk merenung sejenak dalam rangka mencoba mengingat dan mencari tahu tentang pengalaman hidup mana yang perlu kita beri makna baru. Kita hening sejenak. Ya Bapak Ibu, jika di dalam hati Bapak Ibu ada terlintas pengalaman-pengalaman yang butuh diberi makna ulang, dan Bapak Ibu tergerak untuk memberikan makna baru terhadapnya, yang lebih positif daripada yang sebelumnya, maka sesungguhnya kita semua sedang belajar mempraktikkan firman itu sendiri yang Yesus ajarkan kepada kita. Next, ajaran yang memang tidak mudah untuk dilakukan. Mau terhadap siapapun kita akan mungkin menemukan tantangan di dalamnya.
Tetapi inilah cara hidup yang membawa kita kepada hidup yang lebih dekat kepada ajaran Tuhan. Kita sedang menjadi orang Kristen yang tidak hanya sekedar menjadi orang baik, melainkan menjadi orang yang berperilaku benar. Dan pada hari ini kita diingatkan untuk menjadi pengikut Kristus yang sejati, yang berani untuk melakukan sikap hidup yang lebih dari yang biasa, lebih dari yang dunia ini ajarkan. Karena memang untuk itulah kita dipanggil dan diciptakan. Next lagi, dan kalau kita bersedia untuk melakukannya, Bapak, Ibu, dan juga saudara yang terkasih, maka cinta Tuhan yang lebih dari yang biasa itu pun akan memampukan kita menjadi pribadi yang lebih pengasih dan lebih pengampun dari yang dunia ini ajarkan. Amin.